Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Hari di sini. Gimana adik-adik kabarnya? Masih semangat, masih sehat, dan tetap sehat ya. Sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau meninggikan nama Tuhan. Adik-adik tahu nggak sebentar lagi kita mau ngapain? Kita mau merayakan Natal. Tahu nggak Natal apa? Kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus penuh dengan semangat. Kita harus penuh dengan sukacita. Ya, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi yang indah ini. Biarlah saat ini Tuhan kami boleh memuji, kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti, sehingga apa yang kami pujikan, apa yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Kita mau bersukacita bersama-sama. Kita memujikan Hai Mari Berhimpun. Ya, harus dipujikan dengan semangat, harus dengan sukacita. Ya, karena kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Setelah kita bersukacita memuji Tuhan, kita masih tetap bersukacita. Adik-adik masih semangat nggak? Kita harus selalu semangat di dalam memuji Tuhan. Kita kembali memujikan Kita Surga Bergema, lahir Raja Mulia. Ya, dengan penuh semangat kita memujikan Kita Surga Bergema. Tepuk tangan. Surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Sekali lagi kita memujikan Kita Surga Bergema, kita surga bergema, gema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib.
kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oke, setelah kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita penuh semangat. Sekarang tiba waktunya kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan cara taruh di atas amplop ataupun nanti dikasih orang tua, biar orang tua mama papanya boleh transfer ke kakak-kakaknya. Ya. Sekarang kita memujikan Hai siarkan di gunung. Ya. Katakan hai siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Sekali lagi. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Setelah kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita juga boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kita berdoa buat persembahan saat ini. Ialah persembahan apa yang kita berikan boleh berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat persembahan yang boleh kami berikan saat ini. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, dan juga Tuhan berkati orang tua kami. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja. Biarlah persembahan saat ini boleh berguna bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sama-sama pujikan Bapakku datang padamu. Adik-adik siapkan hati, kita mau pujikan dengan sepenuh hati, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus mengasihi kami.
Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan dengan tertib, menjadi anak-anak yang tertib untuk dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, hancurkanlah kuasa roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini berjudul tertib membawa manfaat. Maksudnya apa? Kalau kita hidup tertib akan ada gunanya atau manfaatnya. Nah, firman Tuhan yang kakak akan ambil dalam minggu ini dari Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Adik-adik, waktu itu Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk bangsa Israel supaya mereka bisa tinggal di dalamnya. Tapi tanah Kanaan berada di dalam tembok Yeriko. Tembok Yeriko ini sangat besar, indah, kuat lagi. Tidak ada yang bisa menghancurkan tembok Yeriko. Waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya karena orang Israel. Tidak ada orang yang bisa keluar ataupun masuk. Tapi walaupun tembok Yeriko sangat kuat, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Tuhan akan tetap menyerahkan tanah Kanaan untuk bangsa Israel. Dan bahwa Yeriko dan segala isinya akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan memberikan syarat dan bangsa Israel harus tertib untuk mentaati syarat itu. Setelah Tuhan memberikan syarat-syaratnya, petunjuk-petunjuknya kepada Yosua, lalu Yosua mengumpulkan para imam, prajurit-prajurit dan bangsa Israel. Kemudian Yosua memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu, Yosua juga berkata, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Nah, adik-adik, ternyata bangsa Israel mau taat, mau tertib, mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan. Hari pertama, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Tidak ada suara sepatah kata pun, hanya bunyi sangkakala. Mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 kali. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahan mereka. Demikian juga hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Mereka mengelilingi tembok Yeriko 1 kali tanpa ada suara, hanya suara sangkakala. Setelah mereka keliling 1 kali, mereka kembali ke perkemahan mereka. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika matahari mulai terbit, mereka mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa Israel, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Kembali bangsa Israel tertib mentaati perintah Tuhan.
Ketika itu mereka langsung bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Maka tembok kota Yeriko runtuh dan akhirnya bangsa Israel memanjat tembok kota Yeriko dan masuk ke dalam tembok itu, ke dalam kota itu, sehingga tanah Kanaan menjadi milik mereka seperti yang Tuhan sudah janjikan. Nah, adik-adik, luar biasa kan pengalaman Yosua dan bangsa Israel. Ya, apakah mungkin tembok Yeriko yang begitu indah, begitu besar, begitu kuat bisa rubuh, ya, bisa hancur hanya dengan sorak-sorai bangsa Israel, sorak-sorai manusia? Sepertinya mustahil ya adik-adik. Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau tertib, taat aturan, ya kan? Nah, bangsa Israel melalui Yosua juga mau tertib, mengikuti peraturan yang Tuhan sudah berikan. Apa itu? Selama 6 hari berkeliling, tidak boleh ada suara, ya. Mereka hanya keliling mengikuti arahan dari Tuhan melalui Yosua, ya kan? 6 hari hanya 1 kali keliling, tapi hari yang ke-7 mereka harus keliling 7 kali, dan terakhir mereka harus bersorak-sorai sehingga Tuhan menunjukkan mujizat. Tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu kuat runtuh, dan akhirnya tanah perjanjian menjadi milik bangsa Israel. Nah, begitu juga adik-adik semua, ya. Ternyata hidup teratur, hidup tertib sesuai dengan firman Tuhan itu menyenangkan, ada gunanya adik-adik, ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekarang? Bagaimana caranya hidup tertib? Iya, kalau lagi makan, jangan lari ke sana, lari ke sini, duduk di meja makan. Makan yang tertib. Supaya apa? Supaya makanannya bisa dicerna dengan baik dan adik-adik sehat. Lalu apa lagi? Ya, kalau lagi ibadah hari Minggu, harus duduk tertib mendengarkan firman Tuhan. Jangan ganggu sana, lihat TV, lihat YouTube yang lain selain dari ibadah. Ya kan, tertib supaya apa? Adik-adik ngerti firman Tuhannya dan dapat melakukan firman Tuhan dengan tepat. Ya kan? Lalu apalagi kalau berdoa yang tertib, tutup mata, tunduk kepala supaya tidak terganggu. Ya kan, terganggu adik lagi ngapain, kakak lagi ngapain, papa mama lagi ngapain, supaya adik-adik bisa benar-benar berdoa sama Tuhan. Itu gunanya hidup tertib dan teratur. Banyak lagi yang lain. Kalau lagi sekolah online, tertib, dengarkan gurunya. Ya, jangan lakukan yang lain, jangan sambil tiduran, ya kan? Jangan sambil nonton TV atau sambil main game. Jangan. Tertib supaya apa? Gunanya supaya mengerti pelajaran dan supaya supaya mendapatkan ilmu dengan baik, ya kan? Jadi hidup tertib itu, 1, menyenangkan. 2, banyak gunanya. Dan yang ketiga, menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau tertib seperti Yosua dan bangsa Israel? Ya, pasti semua adik-adik mau melakukannya. Mari kita lakukan. Hidup tertib banyak manfaatnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah belajar bahwa hidup tertib sesuai dengan firman Tuhan banyak manfaatnya, menyenangkan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti Yosua dan bangsa Israel menjadi anak-anak yang tertib di rumah, di sekolah, di dalam ibadah ya Tuhan. Di dalam apapun kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tertib. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon penyertaan Tuhan supaya kami bisa hidup tertib untuk menjaga kesehatan dan juga
untuk kesehatan seluruh keluarga kami, biarlah Engkau berkati. Papa Mama dalam pekerjaan dan usaha Engkau berkati ya Tuhan. Juga dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam sekolah kami biarlah Engkau berkati, kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu dan juga para pendeta kami di gereja, biarlah Engkau berkati. Para majelis Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Adik-adik, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.